Shalom Kak Nike. Shalom Kak Genaro. Ada adik-adik juga di rumah. Oh ya? Iya. Shalom adik-adik. Kembali lagi dalam Sekolah Minggu Online bersama dengan Kakak Genaro. Dan juga Kak Nike. Wah, Kak Genaro apa kabarnya? Puji Tuhan baik banget. Kalau Kakak Nike apa kabar? Puji Tuhan terlalu baik. Aduh, semoga adik-adik di rumah juga dalam keadaan baik ya. Yang sakit cepat disembuhkan. Amin. Nah, Kak Nike kok dari tadi senyum-senyum sendiri, dari ekspresinya kok bahagia sekali. Masa Kak Gen tidak tahu sih? Ada apa ini? Ih, Kak Nike itu sedang menunggu kelahiran seseorang. Siapa Kak dia? Yang pasti bukan adiknya Rafathar. Oh iya pastinya. Kak Nike kasih clue ya. Oke, boleh. Juru selamat dunia. Juru selamat dunia. Ayo adik-adik di rumah tahu tidak? Juru selamat dunia dilahirkan Iya. Yesus Kristus. 5 juta untuk Kak Genaro. Oh my Betul God. sekali adik-adik. Ini akan menjadi tanda sukacita besar buat kita semua. Dan untuk dunia juga Iya, Kak benar Genaro. banget, Kak Nike. Nah, untuk sekedar pemberitahuan buat adik-adik semua bahwa kita telah memasuki minggu Advent yang pertama adik-adik, dan ini adalah minggu Advent pertama penantian kelahiran Yesus Kristus. Nah, pasti adik-adik sudah sukacita nih Kak Nike. Kita Pasti. berdua juga sudah sukacita. Pasti dong. Untuk tambah sukacita kita pada pagi hari ini, Iya. kita coba yel-yel dulu nih Kak Nike. Coba. Kalau Kak Nike dan Kak Genaro bilang Shalom Kupang, adik-adik semua bilang senyum, semangat, ceria. Oke, kita coba. Wes. Kak Gen coba. Oke. Shalom Kupang. Senyum, semangat, ceria. Sekali lagi, Shalom Kupang. Senyum, semangat, ceria. Nah, karena sudah semakin ceria, Oke, Kak Gen. adik-adik di rumah Kak Niki dan Kak Gen undang untuk bangkit berdiri dan sama-sama kita angkat pujian I love you Jesus dan juga Hello, how are you? Hello, how are you? You are my friends and I love you. Hello, how are you? Jesus love me and Jesus love you. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, puji nama Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar sekali lagi. Hello, how are you? You are my friends and I love you. Hello, how are you? Jesus love me and Jesus love you. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, puji nama Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali adik-adik, kita akan masuk dalam doa pembuka. Untuk itu duduk yang manis, lipat tangan dan kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus,
Terima kasih banyak karena Tuhan Yesus telah menjaga tidur malam kami dan Tuhan Yesus telah menyediakan hari yang baru buat kita bersekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati sekolah minggu kami agar boleh berjalan dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Nah, Kak Genaro, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum itu sama-sama kita angkat pujian, Ku rindu mendengarkan firman-Mu. Salam adik-adik sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Bersama Kasemi kita akan belajar tentang firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya Kasemi ajak kita tenang sejenak untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha baik, puji syukur kami naikkan kepadamu. Karena hanya atas kasih dan penyertaan Tuhan, kami boleh dapat dikumpulkan untuk kami dapat beribadah bersama walaupun secara online. Tuhan kiranya memberkati ibadah kami dari awal sampai dengan akhir. Dan juga ketika kami akan membaca firman-Mu, Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami datang dan berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memulai cerita atau renungan pada minggu pagi ini lewat sebuah cerita tentang seorang gadis. Adik-adik pasti tahu apa itu gadis? Kalau kita biasa menyebutnya dengan nama Nona. Ya, nama siapa? Nama Nona. Oke. Ada seorang Nona di Alkitab yang sangat-sangat berbahagia ketika ia dikunjungi oleh seorang malaikat. Siapakah Nona itu? Pasti ada yang tahu. Oke. Nona itu bernama Maria. Adik-adik, sebentar sebelum kita lanjutkan cerita tentang Maria, Kasemi ada mau baca sesuatu. Ada pesan yang masuk ke Kasemi pun HP sebentar ya. Oke, adik-adik, Kasemi dapat sebuah pesan. Kalau dilihat dari ekspresi Kasemi, kira-kira pesan itu pesan baik atau tidak baik? Pesan gembira atau pesan sedih?
Ya, adik-adik kalau dilihat dari pesan wajah Kasemi, berarti dipastikan pesan itu adalah pesan baik atau pesan bahagia. Kasemi ingin membagi cerita bahwa ketika Kasemi dapat pesan bahagia, Kasemi merasa senang, Kasemi merasa sukacita, dan Kasemi merasa gembira. Tetapi berbeda ketika kita mendapat pesan yang kurang baik atau pesan yang sedih. Tentu membuat hati kita sedih, kita tidak bisa bergembira, kita hanya bisa bersedih saja. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, ada begitu banyak berita, ada begitu banyak pesan yang kita terima setiap hari. Entah dari orang tua, entah dari kakak, entah dari ibu guru sekolah minggu maupun ibu guru di sekolah. Nah, pesan-pesan itu tentu ada maknanya di balik itu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Kasemi kembali lagi di awal tentang seorang nona bernama Maria. Dia juga menerima pesan, dan pesan ini disampaikan langsung oleh malaikat yang adalah utusan Allah sendiri. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, pada saat itu Maria sedang ada dalam rumah. Tiba-tiba datanglah malaikat itu. Dan malaikat itu bilang apa? Apa yang dipesankan oleh malaikat itu kepada Maria? Saya ajak adik-adik, kita semua akan membuka dan membaca cerita yang lengkap itu pada kitab Lukas 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-38. Saya beri kesempatan kepada adik-adik untuk membuka Alkitabnya dari kitab Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai ayat yang ke-38. Kalau adik-adik sudah mendapatnya, kita akan membaca bersama-sama. Judulnya adalah pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam ini? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun akan mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan,
Apa isi pesan malaikat itu kepada Maria? Suatu pesan yang sangat-sangat baik, bahkan mau dikatakan sangat istimewa. Kenapa? Karena Maria dipesan oleh Tuhan bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang adalah Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat ada adik-adik bahkan seluruh dunia. Ini adalah berita yang sangat baik kan adik-adik? Karena Maria ditunjuk oleh Tuhan untuk menjadi ibu dari Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa, senang bukan main. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, di balik pesan yang Tuhan Yesus kasih kepada Maria, tentu tidak mudah untuk Maria menjalani. Kenapa? Maria adalah seorang nona, dia belum menikah. Bagaimana dia akan mengandung dan melahirkan? Adik-adik kan tahu, sudah belajar di sekolah bahwa seorang anak bayi akan lahir jikalau ada bapa, ada mama. Sedangkan Maria dan Yusuf itu belum menikah, belum jadi bapa dan mama. Jadi Maria takut, Maria ragu. Bagaimana hal itu mungkin terjadi sedangkan Maria belum menikah. Tetapi malaikat itu berkata di ayat yang ke-30, malaikat itu, "Jangan takut hai Maria, karena engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan." Jadi Maria ditunjuk Tuhan itu bukan karena Maria punya kekuatan atau kehebatan, tetapi itu semata-mata karena kuasa daripada Tuhan, Roh Kudus yang bekerja. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita belajar kenapa Maria ditunjuk oleh Tuhan. Kalau kita membaca secara baik dalam Alkitab, memang tidak disebutkan kenapa Maria ditunjuk oleh Tuhan untuk menjadi ibu Yesus. Tetapi kalau kita simak baik-baik, ternyata terbesit bahwa Maria itu seorang yang rajin beribadah, seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang masa mudanya dia pakai hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan berkenan kepada dia, dan Tuhan memilih dia untuk menjadi ibu daripada Tuhan Yesus. Sesuatu yang sungguh luar biasa. Itu yang pertama yang saya ingin sampaikan, bahwa Maria dipilih Tuhan karena kasih karunia Tuhan, dan juga karena Maria adalah orang yang takut akan Tuhan. Hal kedua yang ingin saya sampaikan kepada kita, adik-adik sekalian, bahwa Maria ketika mendengarkan pesan itu, pesan yang sungguh bahagia, pesan yang sungguh membuat dia takjub atau heran kenapa hal itu bisa terjadi. Ternyata Maria juga harus bisa untuk menjaga nama baik dari keluarganya. Dengan cara apa? Yaitu harus dengan cara dia harus menjalankan tugas yang Tuhan berikan, walaupun itu sesuatu yang sulit, itu sesuatu yang tidak mungkin. Kenapa hal itu tidak mungkin? Karena Maria belum bersuami, Maria belum menikah, tetapi dia harus mengandung dan melahirkan. Ini kalau di satu keluarga kalau disebut begitu, itu bisa dikatakan bahwa Maria itu orang yang tidak baik, karena dia tidak bisa menjaga dirinya. Tetapi akhirnya apa yang dikatakan oleh Maria, dia bilang, "Tuhan, saya siap menjalankan pesan daripada Tuhan." Di ayat yang ke-38 dia berkata seperti itu, "Tuhan, sesungguhnya aku ini hamba-Mu, jadilah sesuai dengan perkataan." Maria dengan hati yang tulus dan ikhlas, dia bersedia menerima
tugas yang sudah diberikan kepadanya melalui malaikat. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tentu kita banyak belajar dari Alkitab bahwa ada begitu banyak pesan yang Tuhan Yesus berikan bagi kita. Mulai dari kitab Perjanjian Baru, saat dari Matius sampai Wahyu, itu ada perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang disampaikan kepada kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, untuk kita akan melakukannya. Tentu pesan-pesan ini adalah pesan-pesan yang sangat baik atau pesan-pesan yang sangat istimewa. Kenapa? Karena kita akan disebut sebagai anak-anak Tuhan yang akan mendapat keselamatan kalau kita melakukan itu dengan hati yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sebagaimana Maria percaya kepada Tuhan dan kepada malaikat yang mengatakannya itu, kita juga akan percaya bahwa firman Tuhan yang disampaikan kepada kita merupakan berita bahagia bagi kita, merupakan berita keselamatan bagi kita, merupakan berita anugerah bagi kita. Sehingga ketika kita melakukannya, kita akan mendapat imbalan kerajaan surga. Adik-adik senang kalau adik-adik masuk dalam kerajaan surga? Kita semua akan bergembira, senang dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Namun seperti Maria, kita juga harus siap untuk melaksanakan Tuhan apa yang diperintahkan kepada kita, apa yang dipesankan firman Tuhan kepada kita. Kasemi ambil salah satu contoh bahwa Tuhan pernah berkata, rajinlah berdoa atau tetaplah berdoa. Itu adalah pesan Tuhan Yesus bagi kita. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita respon daripada firman Tuhan yang disampaikan kepada kita? Kita harus menjalankan itu. Dimanapun, kapanpun, kita harus tetap berdoa. Dalam keadaan baik, dalam keadaan tidak baik, kita harus tetap berdoa. Apapun keadaan itu. Kita sakit, kita berdoa. Kita sembuh, kita berdoa. Kita bangun tidur, kita berdoa. Kita tidur lagi, mau tidur, kita berdoa. Kita belajar, kita berdoa. Kita dalam perjalanan menuju suatu tempat, kita berdoa. Kenapa? Karena Tuhan menjanjikan bahwa setiap orang yang berdoa akan mendapat imbalannya, akan mendapat penyertaan Tuhan, akan mendapat kasih karunia Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pesan yang sangat penting bagi kita saat ini, bahwa Maria sangat siap untuk menjalankan apa yang Tuhan perintah. Saya ajak adik-adik semua untuk juga siap melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan, yang dipesankan Tuhan bagi kita. Adik-adik semua siap? Adik-adik mau menjalankan perintah Tuhan? Adik-adik mau melakukan apa yang Tuhan pesan melalui pesan bahagia ini? Oke, Kasemi yakin adik-adik sudah siap. Untuk itu nanti di akhir dari ibadah kita ada satu surat, ada satu bagian kertas yang yang sudah dibagikan kepada adik-adik. Adik-adik harus mencatatnya di situ bahwa adik-adik siap melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan pesan melalui kabar bahagia itu. Oke adik-adik, siap? Siap. Terima kasih adik-adik untuk kesiapan itu. Kita semua akan menutup cerita kita kali ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk firman yang Tuhan sudah perdengarkan bagi kami melalui cerita seorang gadis, seorang nona bernama Maria.
Kalau Tuhan berkenan kepada hidup Maria, kami juga percaya bahwa Tuhan berkenan kepada hidup kami semua, termasuk anak-anak sekolah minggu. Karena itu kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami untuk kami dapat menjalankan pesan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan penuh rasa bahagia. Kenapa? Karena kami yakin bahwa di balik semua itu Tuhan menjanjikan kepada kami kerajaan surga untuk kami miliki. Dan belajar dari Maria, kami juga ingin melakukan itu dengan rasa takut akan Tuhan. Dengan berkata bahwa kami adalah hamba-hamba Tuhan. Biarlah semuanya itu terjadi atas kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk firman-Mu ini tetap untuk kami selama-lamanya. Dan kami akan menjalankan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan dengan tuntunan dari para Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk Kak Semi yang telah membawakan kebenaran firman Tuhan buat kita semua pada pagi hari ini. Semoga firman Tuhan ini bisa adik-adik aplikasikan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat ini Kanike minta kesediaan Kak Semi kembali untuk memimpin kita. Adik-adik sekalian, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kak Semi ajak adik-adik untuk tenang dan kita mengambil sikap berdoa. Kita akan berdoa untuk sekolah minggu, Bapak Ibu Guru Pelayan PAR, anak-anak sekolah minggu dimanapun berada. Kita berdoa juga untuk orang tua, kita berdoa untuk pendidikan adik-adik, pendidikan Bapak dan Ibu Guru sekolah minggu. Kita berdoa untuk kesehatan kita semua, terutama dalam masa pandemi ini. Baik. Kesini aja kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, puji syukur kembali kami naikkan kepadamu. Karena tuntunan-Mu kami masih dapat menikmati ibadah sekolah minggu sampai dengan saat ini. Kami ingin berdoa syafaat kepadamu. Sebelumnya kiranya Tuhan mau mengampuni dosa dan kesalahan kami. Sehingga doa-doa kami boleh layak ke hadapan hadirat-Mu. Pertama-tama kami ingin berdoa dan mengucap syukur untuk apa yang Tuhan buat bagi kami, apa yang Tuhan berikan bagi kami, yaitu kesehatan yang baik. Terutama ketika kami berada dalam masa-masa pandemi, kami merasakan Tuhan menjaga dan melindungi kami. Kami juga ingin berdoa yang kedua untuk pendidikan kami sebagai anak-anak sekolah minggu yang belajar di tingkat SD, PAUD, SMP. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pendidikan kami. Tuhan memberikan kami hikmat dan pengetahuan sehingga kami dapat belajar dengan baik dan menjadi pedoman untuk kami hidup nanti. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tak lupa juga kami berdoa untuk guru-guru kami baik di sekolah minggu maupun di sekolah. Kiranya Tuhan juga menyertai mereka dalam menyediakan waktu mereka untuk mengajarkan kami. Tuhan senantiasa memberkati mereka dalam kehidupan dan pelayanan mereka, pekerjaan mereka, dan juga pelayanan mereka. Kami berdoa untuk keluarga kami, Bapak, Mama, Oma, Opa, Om dan Tante, kakak adik dimanapun mereka berada. Tuhan senantiasa memberkati apa yang mereka lakukan. Biarlah kami boleh tetap menjadi keluarga yang senantiasa berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami di surga, saat ini kami menghadapi musim hujan. Tuhan juga berkati kami, tolong kami. Sehingga kami dapat diselamatkan dari curah hujan yang besar ini. Tapi kami juga dapat menikmati musim ini dengan baik. Kami dapat belajar untuk menghargai musim yang Tuhan sudah berikan.
dan kami boleh dapat menjaga kebersihan di masing-masing lingkungan kami. Kami dapat memakai air yang Tuhan kasih hanya untuk kami menikmati air berupa air minum. Kami juga dapat menikmati untuk menanam pohon di sekitar kami sebagai bagian dari tanggung jawab untuk menjaga bumi yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami juga sudah masuk dalam minggu-minggu Advent, minggu-minggu penantian untuk merayakan Natal atau merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Tolong kami untuk kami dapat memaknai minggu-minggu ini menjadi persiapan bagi kami untuk menyambut kelahiran-Mu sebagai bagian dari iman percaya kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Ini doa dan sembahyang kami. Tuhan berkati ibadah kami dari awal sampai dengan akhir. Apa yang kami lakukan biarlah berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati itu menjadi bagian dari penyembahan kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya adik-adik kita akan mendengarkan pengumuman oleh panitia Natal. Check it out! Shalom Bapak Mama, kakak-kakak dan adik-adik sekolah minggu. Ranger punya kabar bahagia untuk kita semua. Untuk menyambut Natal, Badan Pengurus akan mengadakan beberapa lomba. Yang pertama, lomba kartu ucapan Natal. Lomba diikuti oleh adik-adik kelas Indria dan kecil. Adik-adik silakan membuat kartu ucapan yang kreatif dan semenarik mungkin. Yang kedua, lomba pohon Natal mini dari bahan daur ulang. Lomba diikuti oleh adik-adik kelas tanggung dan remaja. Adik-adik silakan membuat pohon Natal mini dari bahan daur ulang yang menarik dan juga kreatif. Semua lomba diikuti secara individu. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Pendaftaran akan ditutup tanggal 5 Desember. Untuk itu, silakan adik-adik melakukan pendaftaran melalui panitia dan juga guru-guru PAR di masing-masing rayon. Dengan format pendaftaran, nama, asal rayon, dan juga jenis lomba yang diikuti. Sampai jumpa, shalom! Ya Kak Gen, kita sudah tiba di penghujung ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Kanike sedih sekali karena Kanike tidak suka perpisahan. Kanike tidak usah takut, gundah, dan gurindah. Kenapa? Karena minggu depan sekolah minggu akan lebih menarik lagi. Nah, adik-adik harus tetap ikut sekolah minggu ke depannya karena kita masih dalam edisi penantian akan Yesus Kristus. Bener banget nih Kanike. Nah adik-adik, untuk menutup ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita sama-sama angkat pujian Yesus lahir ke dunia. Nah, karena lagu ini ada gerakan, untuk itu kakak Genaro dan kakak Nike mengajak adik-adik bangun berdiri. Terang, terang, terang
Adik-adik jangan dulu bubar, karena setelah ini kita akan ada actual Apaan tuh Kak Dike? aktivitas lucu-lucu. Oh seperti itu. Iya. Adik-adik jangan lupa mengerjakannya ya. Dadah, Sampai jumpa minggu depan, shalom. shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik sudah dapat aktivitas, kita akan mengerjakan aktivitas untuk kelas besar. Nah, aktivitasnya seperti ini. Adik-adik, tugas adik-adik adalah menulis atau membuat pernyataan. Jika adik-adik mendapatkan pesan dari Tuhan, apa yang adik-adik buat? Kalau Maria mendapatkan pesan dari Tuhan, ia siap untuk melakukannya. Nah, sekarang adik-adik, bisakah adik-adik menjawab? Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih, shalom.